Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan kelima dari dasar-dasar pemrograman. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari rekan-rekan kita, yaitu Wahyudi, Ridwan, dan Harmahara. Tanpa banyak membuang waktu, kami persilakan kepada tim 4 untuk memulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai saja presentasi kami, yaitu materi pertemuan kelima tentang kondisi if, else, if atau else, dan switch case. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan dipersilakan. If merupakan suatu percabangan blok data yang dimana if itu akan bekerja pada saat kondisi bernilai satu atau benar, dan kalau membuat di deskripsinya seperti digambar. Lanjut. Oke. Yang kedua if atau if else, yang salah satu percabangan tipe data yang memuat dua jenis, yaitu if dan else, yang dimana if ini merupakan benar atau salah, benar atau satu, dan else yang bernilai nol atau salah. Di if atau else ini akan bekerja di kedua jenis, bisa bekerja pada saat benar dan salah, dan bisa dilihat contohnya seperti di bawah. Oke, else seperti yang saya bilang tadi, else ini bernilai salah atau benar, yang dimana artinya pembagian blok ini akan bekerja pada saat kondisi salah atau false, atau di program biasa ditulis 0. Dan contohnya ada seperti di bawah. Oke, ketika dibuat if, else, dan else-nya akan seperti di gambar. Kita buat seperti biasa, dan ketika di if, nilai quiz printf input nilai quiz A sama dengan E sama dengan titik koma kurung sekian F persen T ini. Untuk if kita bisa buat seperti if nilai quiz sama dengan A kurung buka struktur awal printf lanjut dan pertahankan N. Jika kita runkan akan seperti di sebelah. Jika kita buat nilainya B, akan muncul kata seperti terus berusaha. Dan ketika kita buat nilai D, akan muncul jangan putus asa, tetap berjuang, ayo semangat. Berjuang. Dan yang switch case akan dilanjutkan oleh Harmahara Saputra. Oke, terima kasih kepada Ridwan sudah menjelaskan sebagian dari materi if, else, dan if, else. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai switch case. Switch case itu perintah switch di mana yang terdapat nama variabel. Nama variabel itu akan diperiksa, serta satu atau lebih case masing-masing akan diperiksa. Contohnya bisa lihat di bawah. Itu kan ada beberapa cache, yaitu kita bisa itu ada 3 cache. Nah, isi cache itu harus variabel. Nah, apa yang kalian buat variabel itu cantumkan di situ. Contoh nih, variabel 1, kode program yang dijalankan jika nama variabel sama dengan variabel 1. Habis itu selanjutnya kayak gitu juga, cache variabel 2, cache variabel 3 dan default. Intinya switch cache ini gabungan dari beberapa if, else, dan if atau else. Bisa lihat contohnya, yaitu di slide terakhir. Nah, ini kan switch case ini bisa dibilang gabungan dari beberapa if, else, dan if atau else. Cuman kan membedakannya menggunakan cache.
Nah, apa yang membedakan switch case dengan if else dan if else? Kalau dilihat secara dengan mata kita lihat if else itu tuh misalnya menggunakan operasi relasi, contohnya kayak sama dengan itu yang menggunakan if else, sedangkan kalau case ini nggak ada sih. Dia cuma mencantumkan variabelnya aja. Contoh variabel misalnya kita input A. Nah, apa isi A itu tuh? Isi A itu maka akan memunculkan printf, lanjutkan dan pertahankan. Begitu seterusnya. Kalau kita input nilai C, maka printf akan mengeluarkan menampilkan hasil itu jangan menyerah. Dan sama juga kalau kita menginputkan karakter maka printf akan menampilkan hasil menyerah saja, ayo aduk semen bersama kami. Itu aja sih penjelasan dari kami mengenai if, else, dan switch case. Untuk ini saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Riban dan Harma Saputra yang telah menjelaskan materi pertemuan kelima dasar pemrograman. Selanjutnya untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyain kepada teman-teman, dipersilahkan. Baik, saya persilakan pada teman-teman. Jangan lupa sebutkan NIM dan nama bagi yang bertanya. Dipersilakan. Izin bertanya. NIM saya. Halo. Silakan Wilson. Saya 2001010023. Nama saya Halil Ferdi Wilson. Izin bertanya tentang yang cache variabel di cache itu. Biasanya kan kalau di tipe data integer itu kan untuk membuat variabel itu cuman buat variabel terus titik koma gitu kan. Terus saya lihat di cache ini ada tanda petiknya gitu. Terus untuk untuk perintahnya itu pakai titik 2. Itu gimana tuh? Baik, silakan teman-teman dari tim kelompok 4 dijawab. Oke, bisa didengarkan. Izin Pak, saya Oke. izin menjawab pertanyaan di Wilson. Ini menurut pemahaman saya mengenai switch case, Pak. Siap, silakan. Baik, tadi kan Helverdi Wilson bertanya mengenai cache dan ini titik kutip 2 dan titik 2. Menurut pemahaman saya, cache kutip 2 A itu tuh maksudnya ketika kita menginput atau memasukkan karakter A, maka nanti apa yang ada di huruf A itu akan menampilkan printf, lanjutkan dan pertahankan. Jadi itu titik 2 tuh istilahnya apa isi dari A itu. Itu menurut pemahaman saya. Baik. Ya, paham mengenai switch case. Baik, oke. Yang lainnya yuk. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Ali, silahkan. Jadi kan untuk
input tuh menggunakan scanf ya. Input scanf. Jadi emang kalau jadi kan gini, untuk break itu tuh sebenarnya hanya sebuah opsional atau memang harus dibutuhkan untuk inputnya. Contoh, jika tidak ada break, apakah input itu tidak bisa dimasukkan atau bagaimana? Jadi untuk pemahamannya kayak break tuh sejenis apa gitu. Soalnya waktu saya belajar, break itu dia sebagai opsional, boleh memakai atau boleh tidak dipakai gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan pada teman-teman tim kelompok 4 menjawabnya tentang tadi adanya break di dalam sana. Break itu fungsinya buat apa sih sebetulnya? Jadi kita tidak arti dan saya tambahkan lagi, bisa kita lihat pada program terakhir yaitu the file itu tidak perlu dimasukkan break. Kenapa? Karena dia adalah program terakhir, tidak ada di bawahnya lagi. Jadi tidak ada yang ikut ke print gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wahyu atas presentasinya. Baik, terima kasih pada tim 4 atas presentasi yang telah diberikan. Sangat bagus sekali. Silakan pada Wahyudi untuk di stop share screen-nya. Oke, terima kasih. Saya akan coba share screen-nya. Saya. Baik. Nah, apakah bisa dilihat presentasi yang saya lakukan? Bisa ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bisa, Pak. Baik, jadi sesuai dengan tadi yang telah disampaikan bahwa hari ini kita belajar kondisi if, else, dan switch case. Jadi teman-teman harapannya tolong menjadi perhatiannya tadi penggunaan if menggunakan switch case harus bisa karena nanti di semester 3 teman-teman akan belajar MCU, microcontroller, di mana memprogramnya menggunakan bahasa C dan selalu biasanya menggunakan kondisi-kondisi if, else, dan switch case tersebut karena nanti kita banyak menggunakan sensor. Jadi kita perlu tahu mengenai kondisi-kondisi ini. Nah, tapi sebelumnya kita coba belajar dulu mengenai pernyataan atau statement. Bahasa Inggrisnya adalah statement. Jadi statement itu digunakan untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan tadi itu nanti yang akan ada di dalam if itu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, pernyataan yang dipelajari hari ini baru switch dan if, switch case dan if. Besok kita akan belajar mengenai while for. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai break. Terus kita coba nanti berikutnya tentang continue. Sekilas saja bahwa pernyataan if dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Tadi sudah disampaikan kondisinya apakah misalnya contohnya kita pakai karakter, apakah nilainya itu adalah hurufnya A, kayak gitu. Seperti itu. Bentuk pernyataan ada 2 macam, yaitu ada if saja, kemudian juga ada else. Nah, else itu tidak boleh sendirian. Kalau if boleh sendirian. Jadi kalau if tidak ada else tidak apa-apa, tapi else itu harus ada if-nya di depannya. Dan biasanya pernyataan if ini di dalamnya menggunakan ungkapan-ungkapan yang melibatkan operator relasi seperti sama dengan 2 kali itu atau operator logika. Bentar ya. Nah, operator logika tidak sama dengan dan lalu atau. Di sini kita bisa pakai kedua ini. Next. Pertanyaan if sederhana. Nah, pernyataan if sederhana ini contohnya tadi sudah dijelaskan.
Jadi kondisi itu adalah digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Nah, pernyataan adalah eksekusinya, apa yang mau dieksekusi, apakah printf atau nanti yang lain-lainnya, atau misalnya penjumlahan, pengalian, atau seperti apa. Begitu ya. Lanjutkan dengan contohnya, nanti kita beri contohnya. Dan harus hati-hati, ini catatan bagi teman-teman yang menggunakan if, di dalamnya harus sama dengan 2 ya, jangan sama dengan 1. Karena kalau sama dengan 1, itu artinya penugasan, bukan pembandingan. Ya. Seperti itu. Lanjutnya untuk else. Else-nya itu intinya gini. Kalau misalnya tadi kondisi if, ya kan, jikalau benar maka pernyataan 1. Habis itu kalau misalnya salah gimana? Nggak ada, ya tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi kalau dengan adanya else, maka salah, maka kita bikin namanya pernyataan 2. Demikian. Contohnya begini. Jikalau kondisinya dijalankan, jikalau kondisinya benar, pernyataan 1 dijalankan, kalau kondisinya benar, atau true, else-nya adalah jikalau false. Nah, ini kombinasi-kombinasi pernyataan if else, teman-teman bisa nanti coba perhatikan. Ada lagi if dalam if, alias nested if bersarang. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Ridwan di slide ke-3 atau ke-4 tadi, bagaimana ada if yang lainnya untuk kita menggunakan huruf tadi. Contohnya kayak gitu. Logika berpikir dalam algoritmanya, nanti semester depan kalian akan belajar algoritma. Saya ingin mengajarkan sekarang, mencicil sekarang di sini. Ini seperti ini. Jikalau kondisi 1 benar, maka pernyataan 1. Jikalau salah, maka kita maju ke kondisi 2. Oh, ternyata kondisi 2 benar, maka pernyataan 2 yang akan tereksekusi. Kalau semuanya nggak ada, maka yang salah yang akan tereksekusi. Nah, tadi untuk if else, sekarang switch case. Nah, bedanya tadi secara ringkas adalah untuk switch case intinya adalah pernyataannya pilihan berganda. Contohnya di sini switch-nya misalnya ungkapan atau bisa konstanta, bisa variabelnya, bisa nilai gitu ya. Nah, nanti case ungkapan satunya itu adalah konstanta 1, 2, 3 berupa tipenya integer atau char. Nah, pernyataannya bisa kita apa saja begitu. Ini contoh untuk itunya, teman-teman bisa baca nanti. Dan catatannya nih, bagian default sebenarnya bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak. Tapi kehadiran break setiap case sangat penting. Karena break akan menyebabkan program itu keluar dari switch. Nanti kita coba contoh penggunaan switch case-nya. Oke. Ini sebagai contoh, teman-teman, saya sudah bisa terlihat. Teman-teman, apakah terlihat di sini? Bisa, Pak. Oke, Bisa, thank you. Pak. Contoh integer nilai sama dengan 25 gitu. Nah, kita bisa pakai if nih. Di sini if nilai lebih besar dari 25, maka kita print nilai lebih besar dari 25. Kalau kita ingin satu saja. Nah, contohnya adalah kita coba F11 alias kita compile dan running. Kan terbukti tidak ada tulisannya kan? Ya. Kenapa tidak ada tulisannya? Karena di sini if-nya hasilnya adalah 0, bukan 1. Karena nilai kita tidak lebih besar daripada 25, maka tidak tereksekusi apa-apa. Contoh kalau nilainya kita gantikan dengan 27, maka akan muncul tulisan nilai lebih besar dari 25. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi intinya nilai if ini akan tereksekusi jikalau dia berlogika 1 atau true. Eksekusi jika benar, gitu kan. Nah, ternyata misalnya jika salah, kita bisa pakai else. Misalnya else-nya adalah print f dari nilai lebih kecil dari 25. Contoh, saya ganti nilainya jadi 20. F11. Maka akan muncul nilai lebih kecil dari 25 karena ada else-nya itu ya. Demikian. Tapi kalau misalnya kalau kayak gini saya kasih 25, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa hasilnya?
Lebih kecil dari 25 ya? Lebih kecil dari 25 oke, Pak. Tidak Karena muncul, Pak. pernyataannya Lebih kecil dari 25. Tolong Lebih kecil dari sebutkan nama sama NIM-nya. Yuk, siapa yang jawab? Sebentar ya. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Oke, Resen aja. Saya Resen. Siapa nih? SN, Pak. Oke, Midianto. Ya, Pak. NIM 200101021. Oke, 21. Nama Omidato. Ah. Baik, saya akan menjawab. Kalau menurut saya hasil yang keluarnya akan nilai lebih kecil dari 25, Pak. Oke, Midianto bilangnya nilai lebih kecil dari 25. Yang lain? Oke, Wilson. Menurut saya nilainya yang keluar tuh kosong, Pak. Kosong. Oke. Baik, ada 2 jawaban. Ada satu lagi? Nggak ada? Oke. Mari kita coba. Oke. Jawabannya adalah nilai lebih kecil dari 25. Oke. Yadianto udah betul. Karena apa tadi? Karena kenapa kok dia munculnya nilai lebih kecil dari 25? Karena ini tandanya lebih besar. Ya. Jadi 25 itu kan nilainya tidak lebih besar daripada 25 ini. Maka nanti else-nya di sini. Gitu. Mantap, terima kasih pada Wilson maupun Widianto sudah membantu menjawab. Jadi kita ketahuan ini errornya di mana kan. Iya. Oke, next. Nah, dulu saya kecilkan dulu yang ini untuk partisipannya. If else-nya sampai sini bisa dipahami ya. Kalau kita mau else if, bisa misalnya gini kan. Else if nilai kurang dari 25. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Kita coba cek. Nah, ya kalau kayak gini yang terjadi adalah tidak ada yang keluar. Karena apa? Karena kan nilainya 25. Maka kita menggunakan else. F kita copy, maka nilai misalnya kita bikin sama dengan 25. Kita run, maka tulislah sini. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, thank you. Contoh misalnya nilainya mau apakah harus printf, Pak? Tidak. Contohnya kita punya integer hasil nih. Sebagai contoh, hasil adalah misalnya jikalau nilai lebih dari 25, maka yang saya inginkan hasil sama dengan 2 kali 25. Contoh. Itu hasilnya lagi saya kali misalnya 3. Else-nya adalah hasil kali 4. Nah, baru nanti saya print. Printf hasil sama dengan persen D garis miring N dari hasil. Kayak gitu. Maka yang keluar adalah 100. Kenapa 100? Karena nilainya sama dengan 25 kan tadi kan. Itu. Maka hasilnya sama dengan 100. Contoh misalnya saya copy lagi di sini, saya taruh di sini dulu. Nilai sama dengan nilai. Hasilnya, nah, contohnya gini. Jadi teman-teman tahu nilai sama dengan 25, hasilnya sama dengan 100. Maka dia dikali 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa berupa printf, bisa berupa juga perhitungan. Oke. Untuk if else ada yang ditanyakan? Rekan-rekan? Sebenarnya Pak, benar sih, Pak. Oke, Wilson. Saya mau tanya posisi printf itu ngaruh nggak sama itunya variabel yang keluar? Oke, paham. Posisi printf ini sebetulnya bisa diletakkan di mana saja sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sampai sini paham ya. Contohnya misalnya kamu mau taruh di sini, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau begini, karena ini sudah 2 baris, maka harus dikasih kayak begini. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke, saya start ya. Kayak gini.
Kalau tadi, kalau ini kan karena cuma satu baris, maka tidak perlu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tapi kalau Anda inginkan, Pak, saya pingin Pak, biar nggak ribet, biar nggak lupa. Boleh nggak? Boleh. Kayak gini. Satu. Kemudian, nanti kalau misalnya ini kan contohnya nilai nih. Nilai. Ini saya kasih komentar deh. Saya bikin nilainya 25, maka printf ini tidak akan muncul yang di depannya. Contoh tuh nilai hasilnya adalah 100. Karena apa? Printf di dalamnya itu kan tadi akan tereksekusi jikalau nilainya lebih dari 25. Saya ganti ke 26, coba. Ini baru nilainya muncul ya. Gitu. Jadi printf itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita munculkan. Begitu. Tapi berikutnya ya, tapi misalnya nih hasilnya kamu taruh di atas, pasti nanti jawabannya 0. Malah nggak ada tuh 0 kan, karena ditaruh di atas bukannya di bawah, maka di sini hasilnya 0. Jadi tadi sangat berpengaruh sekali penempatan dari printf dan apa saja yang akan kita print. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sip. Ada. Oke, kalau gitu saya ganti ke switch case ya. Nah, untuk switch itu ceritanya cuma begini saja sebetulnya. Nah, switch nilai, tadi aku bilang nilai. Case-nya adalah, kalau tadi contoh yang disampaikan oleh Harmahara adalah karakter, saya bisa ngomongnya adalah ini. Aduh sakit, maaf. Ini case-nya. Case-nya juga sama, kita bisa bikin hasil sama dengan 2 kali 25. Break. Nah, gitu ya. Contohnya. Terus kita copy lagi nih. Nah, hasilnya misalnya 26. 4. Di break. Nah, misalnya case-nya lagi 27. Ini kasihlah 6. Default-nya kita print nih. Nilainya tidak ada. Misalnya. Oke. Sehingga nanti di dalam switch case itu kita bisa ngeprint F hasil sama dengan persen B. Kurang ini hasil. Oke. Oops, sorry. F11 apakah error? Tidak, ternyata tuh hasilnya 100. Kenapa 100? Karena dia 26. 26 itu 4. Makanya hasilnya di sini 100. Sekarang saya coba 25. Maka hasilnya adalah 50. Kalau misalnya saya 20. Exit 1 ternyata. Nah, coba saya kasih break di sini. Oke. F11. Nih. Hasilnya tidak ada. Nilainya tidak ada, hasilnya 0. Oke. Seperti itu untuk switch case. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jadi break itu harus tertarik lebih baik ada biar kita enak. Kalau default ini tidak harus ada. Tapi kalau case ini, nah ini tadi case ini penting ya. Bisa juga. Jadi case itu biasanya lebih enak pakai case untuk nilai-nilai yang pasti. Coba saya cek dulu nilai underscore 25 apakah bisa. Tuh, nggak bisa kan? Jadi dia case itu di sininya harus sebuah konstanta, tidak bisa variabel. Contohnya makanya kalau pakai if kan enak. Kalau if itu beginian, if nilai kurang dari 25. Nah, gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk share-nya. Sebentar, kok nggak bisa. Kok aku tidak bisa.
stop share. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu pertemuan untuk sekarang saya akhiri. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir. Kasih tahu teman-teman yang lainnya yang nggak bisa hadir hari ini. Nanti akan kutunggu sampai jam 23.59. Video ini akan ku-share ke YouTube. Oke. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir, segera langsung presensi di channel YouTube dengan cara bertanya. Sampai sini paham ya? Nah, tolong nanti Ali disampaikan ke teman-teman dengan cara bertanya. Saya tunggu sampai 23.59. Kalau tidak ada, maka saya anggap mereka tidak hadir. Oke. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Bisa, Ya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Baik. Sebentar. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti jangan lupa jam 1:30 ya. Kira-kira silakan hubungi Bang Jo untuk praktikumnya. Jangan lupa minggu depan itu pertemuan ke-6 tentang saya cek dulu besok itu tentang while, for, ya kan? RPS-nya minggu depan itu for, while, break, and continue. Terus berikutnya pertemuan ke-7 rekursi. Nanti silakan teman-teman, saya minta tolong teman-teman diwakili oleh Ali berdiskusi nanti apakah 6-7 mau di pertemuan sendiri-sendiri atau mau digabungkan menjadi satu. Sampai sini paham ya? Jadi misalnya minggu depan ya udah kita 2 kali pertemuan karena kita harapannya nanti ujiannya pas banget dengan jadwal ujian kita. Oke? Ali, bisa dipahami Ali ya? Halo? Ali? Atau Mutiara, terserah lah. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, nanti Mutiara, oke. Kita tolong ya, kasih tahu Ali. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.